Kakek sedang berburu di gunung dan melihat seekor naga betina ditunggangi kura-kura aligator. Melihat itu, kakek mengangkat senapannya, bersiap untuk menembak keduanya sekaligus. Namun, naga betina itu tiba-tiba berbicara dan meminta tolong pada kakek. Ia berkata jika kakek bisa menyelamatkannya, ia pasti akan membalas budi kakek suatu hari nanti. Terpikir oleh kakek tentang aku yang akan segera lahir, kakek pun menembak kura-kura aligator itu. Naga betina itu lalu berkata, "Aku terluka parah dan butuh waktu untuk pulih. Obatilah aku, dan setelah aku sembuh, aku akan memberkati cucumu, keluarga Li, dengan keberuntungan." Kakek menyetujui perjanjian aneh ini. Ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Awalnya, keluarga mengira kakek hanya bercanda. Namun, 10 tahun kemudian, di hari ibuku melahirkan, terjadilah fenomena aneh di langit. Bayangan naga raksasa benar-benar muncul dari bawah rumah leluhur kami. Melihat itu, kakek sangat gembira. Ia membayangkan berkah apa yang akan diberikan naga itu kepadaku. Namun, setelah bayangan naga menghilang, datanglah hujan badai yang sangat deras. Semua penduduk desa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hanya keluargaku yang terjebak di rumah karena ibuku kesulitan melahirkan. Semua orang panik, kecuali kakek yang tetap diam. Ia berdiri di depan pintu, menatap ke kejauhan seolah menunggu sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, suara ibuku sudah serak, tapi aku masih belum juga lahir. Bahkan dukun beranak mengira aku bayi yang meninggal dalam kandungan. Saat semua orang putus asa, sebuah petir menyambar langit yang gelap, disertai suara guntur yang menggelegar. Akhirnya aku lahir. Namun, sebelum keluarga sempat bergembira, pintu rumah didobrak. Sebuah peti mati hitam terbawa arus banjir masuk ke dalam rumah. Peti mati itu tergeletak begitu saja di halaman. Semua orang ketakutan melihatnya, tapi kakek malah tertawa terbahak-bahak. Ia berkata ini adalah peti mati air yang membawa keberuntungan. Aku pasti akan menjadi orang kaya nantinya. Lalu kakek membawa peti mati itu ke kamarnya. Waktu berlalu. Aku berumur 5 tahun. Saat itu, orang tuaku ingin punya anak lagi. Jadi aku tidur bersama kakek. Saat itulah aku tahu kakek selalu memberi sesajen pada peti mati itu. Beberapa hari setelah aku pindah ke kamar kakek, kakek membujukku dengan permen, untuk melakukan upacara pernikahan dengan peti mati itu. Selain itu, ia juga mengajariku ilmu Feng Shui dari buku kuno. Ia mengajariku selama lebih dari 10 tahun. Di usia 18 tahun, kakek sakit parah. Di hari-hari terakhirnya, kakek sering menyendiri di kamarnya, dan berbicara sendiri tentang hal-hal aneh. Padahal, selain aku yang sesekali masuk, hanya ada peti mati itu di kamarnya. Sehari sebelum kakek meninggal, ia memanggilku dan berpesan 2 hal. Pertama, setelah ia meninggal, aku harus memakamkannya dengan peti mati di kamarnya. Ia bilang akan ada orang yang mencoba merebutnya, jadi aku harus menjaganya. Kedua, aku harus menjaga istriku baik-baik. Aku harus melindunginya. Aku bingung mendengarnya. Siapa yang mau repot-repot mencuri peti mati butut itu? Dan untuk hal kedua, aku semakin bingung. Aku, seorang pemuda yang lajang selama 18 tahun. Dari mana datangnya istri? Saat aku ingin bertanya lebih lanjut, kakek sudah meninggal. Paman sangat berbakti. Setelah mendengar wasiat kakek, dia langsung setuju. Paman membuka peti mati di dalam rumah. Namun, ketika peti mati dibuka, semua orang yang hadir tercengang. Di dalamnya bukan tulang belulang seperti yang diperkirakan, melainkan mayat perempuan yang tampak hidup. Dia tidak hanya tidak membusuk, tetapi juga sangat cantik. Aku meliriknya dan hampir kehilangan kendali. Jika aku bisa menikahi wanita seperti ini, hidup 10 tahun lebih pendek pun tak masalah. Namun, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, aroma aneh keluar dari peti mati itu. Tak lama kemudian, seluruh desa dipenuhi aroma ini. Ini adalah aroma mayat yang legendaris. Tercatat dengan jelas di buku tua kakek. Aroma mayat menyebar 100 mil. Setan dan hantu berebut. 1000 rumah tangga menyembah. Sampai saat ini, aku baru mengerti 2 hal yang dipesankan kakek. Hal kedua adalah yang paling sulit. Saat itu, aku melihat penduduk desa yang tertarik oleh aroma itu. Hatiku kacau balau. Dalam situasi ini, membakarnya, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tapi aku tiba-tiba teringat wasiat kakek. Dan aku pernah mendengarnya mengatakan bahwa aroma mayat ini juga merupakan aroma pil. Artinya, pil dalam telah terbentuk di dalam tubuh mayat perempuan ini. Aku takut dia punya latar belakang yang besar. Tidak boleh dibakar. Saat ini, seluruh keluarga memandangi mayat perempuan ini dengan cemas. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menarik napas dalam-dalam dan menyarankan untuk memindahkan mayat perempuan itu ke rumah tua. Rumah tua keluarga kami terletak di lereng gunung, jauh dari desa. Nanti aku yang akan mengurus mayat perempuan ini. Ayah dan ibu ragu sejenak, lalu setuju. Kemudian mereka membubarkan penduduk desa yang menonton. Aku membungkus mayat perempuan itu dengan kain hitam, dan menggendongnya ke rumah tua. Rumah tua itu sangat bobrok, hanya bisa untuk berlindung dari angin dan hujan. Lalu aku menemukan sebuah kamar dan meletakkan mayat perempuan itu di tempat tidur. Mungkin karena tertiup angin sepanjang jalan, aroma mayat di sini sudah banyak berkurang.
Setelah meletakkan mayat perempuan itu, aku hendak pulang. Lagi pula, kakek belum dimakamkan. Tapi saat sampai di pintu, aku melihat tempat tidur yang sederhana dan merasa tidak tega. Aku kembali dan mencari spray bersih di lemari. Saat menggantinya, aku tidak punya tempat untuk meletakkan mayat perempuan itu. Jadi aku harus mengangkatnya dan menyelipkan spray di bawahnya. Mau tak mau, aku harus menyentuhnya. Tapi saat aku bertatap muka dengannya, hatiku berdebar kencang. Bukan karena nafsu, tapi ada perasaan bahwa di balik kain hitam itu, matanya seperti terbuka. Memikirkan hal ini, hatiku bergetar. Mana mungkin mayat hidup di siang bolong? Dengan ragu, aku membuka kain hitam itu perlahan. Meskipun ini kedua kalinya aku melihatnya, aku tetap terpesona oleh kecantikannya. Tanpa riasan, dia secantik karya seni yang indah. Bibir tipisnya sedikit terangkat, membentuk senyuman misterius. Aku menahan napas, sampai aku melihat matanya yang terpejam. Baru aku bisa bernapas lega. Tapi saat aku menutupinya kembali dengan kain hitam, perasaan itu kembali lagi. Aneh sekali. Aku hanya ingin segera menyelesaikan ini dan kembali untuk menguburkan kakek. Saat aku sampai di pintu, terdengar suara gedebuk dari belakang. Suara itu hampir membuatku lemas ketakutan. Aku menoleh dengan kaget dan melihat sebuah buku kuno tergeletak di samping tempat tidur. Sepertinya jatuh dari mayat wanita itu. Tepat saat aku menoleh, aku merasa kepala mayat wanita di bawah kain hitam itu berputar menghadapku. Aku menarik napas ngeri. Aku cepat-cepat berjalan ke tempat tidur dan mengambil buku di lantai. Aku tidak berani melihatnya lebih lama. Aku menyelipkannya kembali di bawah pinggang mayat wanita itu lalu pergi. Setelah mengunci pintu, aku mengendus. Bau dupa dari mayat itu terasa jauh lebih samar. Angin di gunung ini sangat kencang. Kurasa baunya akan segera hilang tertiup angin. Kalau tidak hilang, siapapun boleh mengambilnya. Itulah sebabnya aku memindahkannya ke sini. Lalu aku pulang ke rumah untuk mengurus pemakaman kakek. Pemakamannya berjalan sangat tenang. Kakek akhirnya dimakamkan di peti mati tua itu, seperti keinginannya. Melihat para pelayat perlahan pergi, aku kembali teringat mayat wanita itu. Tengah malam, aku berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tidur. Akhirnya, aku diam-diam membawa pedang uang dan pedang kayu persik peninggalan kakek, dan pergi ke rumah tua. Namun, saat aku hampir sampai di rumah tua, aku tiba-tiba melihat sekelompok orang datang dari jalan setapak menuju ke bawah gunung. Mereka tampaknya langsung menuju ke rumah tua keluargaku. Aku cepat-cepat berjongkok dan bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian, rombongan itu sampai di depan rumah tua. Saat melihat mereka dengan jelas, aku menarik napas ngeri. Mereka bukan manusia, melainkan sekelompok boneka kertas berwarna merah dan hijau dengan wajah kaku. Namun, saat boneka-boneka kertas itu mendekat, aku menyadari bahwa mereka sedang mengusung tandu kecil. Seekor musang melompat turun dari tandu. Musang ini tampak seperti manusia, mengenakan pakaian pengantin pria dan bunga merah kecil di dadanya. Matanya yang kecil berkilau hijau. Penampilannya sangat meriah. Melihat ini, aku mengerti. Makhluk ini jelas mengincar mayat wanita itu. Niatnya sudah jelas. Melihatnya menjepitkan kakinya karena gembira, aku menjadi sangat marah. Makhluk itu berjalan ke pintu dan membungkuk ke arah dalam. Ia berkata dengan suara manusia, sambil tersenyum licik, "Istriku tersayang, suamimu datang untuk menjemputmu kembali ke gunung." Aku terkejut mendengarnya bisa berbicara. Sepertinya musang ini punya kekuatan gaib. Aku berpikir, apakah aku bisa mengalahkannya jika aku menyerangnya sekarang? Saat aku ragu-ragu, musang itu berjalan dengan langkah tidak sabar ke pintu rumah tua. Melihatnya bergaya sombong, aku langsung teringat wajah mayat wanita itu. Makhluk ini tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jika jatuh ke tangannya, dia pasti akan dinodai. Memikirkan hal ini, aku menjadi sangat marah. Aku langsung mengambil batu dan melemparkannya. Saat makhluk itu hendak masuk, batu itu mengenai bagian belakang kepalanya. Ia terjatuh dan berguling di tanah. Namun, ia segera bangkit kembali. Kedua matanya yang kecil berkilau hijau karena marah di bawah sinar bulan. Ia menoleh ke belakang dan meraung marah. Siapa yang berani menyerang kakek Huang? Setelah melempar batu, aku langsung sembunyi di semak-semak. Tak berani melihat, tak berani bernapas, seperti burung unta. Setelah melempar batu itu, aku agak menyesal. Membuat marah makhluk ini. Entah masalah apa yang akan datang. Namun, saat aku menyesal, leherku terasa gatal. Seperti ada sikat kecil yang menggaruk-garuk. Aku mendongak dan melihat makhluk itu bertengger di pematang sawah di atasku. Mengulurkan cakarnya dan menggaruk-garuk leherku. Astaga, secara naluri aku mencabut pedang kayu persik dari pinggangku, dan menebaskannya ke arah makhluk itu. Dengan ayunanku yang kuat, pedang kayu persik itu memancarkan cahaya keemasan. Musang kuning itu terkejut. Ia segera melompat mundur dan berhasil menghindari serangan itu. Aku tak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Aku menyerangnya dengan tendangan cambuk ke arah kepalanya. Kali ini ia tak bisa menghindar dan terlempar 7 atau 8 meter. Ia berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berdiri. Ia menatapku dengan mata kecilnya dan berkata dengan galak, "Bocah, kau tak tahu siapa aku?"
Dalam radius 100 mil ini, siapa yang tak kenal Huang Tua ketiga? Berani menggagalkan rencanaku, kau akan menyesal. Menghadapi musang kuning yang galak itu, aku juga menjadi marah. Masa manusia hidup takut pada makhluk ini? Tanpa banyak bicara, aku mencabut pedang koin dari ikat pinggangku, mengejarnya dan menebasnya bertubi-tubi. Lihat keberanianku, Huang Tua ketiga menjadi panik. Ia memutar badannya, dan menyemburkan asap kuning dari pantatnya. Aku tak menyangka ia bisa melakukan itu. Kentut tua itu sangat pedas hingga air mataku mengalir. Huang Tua ketiga memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke tempat yang lebih tinggi. Ia menoleh ke belakang dan berkata dengan marah, "Bocah, kau mati, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu," kataku. Aku terlalu pusing karena asapnya untuk menjawabnya. Saat aku sadar, Huang Tua ketiga sudah lari ke Jiangkou, ke pegunungan 10.000 di belakang sana. Melihat pegunungan di bawah sinar bulan, aku tak berani mengejarnya. Sungai besar mengalir ke timur. Tak ada habisnya orang mati dan peti mati. Pegunungan 10.000 itu menyembunyikan terlalu banyak misteri. Kalau tidak, peti mati itu tak akan hanyut ke halaman rumahku. Setelah agak pulih, aku membuka pintu kamar. Melihat mayat wanita itu masih ada, aku merasa lega. Aku mengumpat, "Sialan kau, hampir saja aku mati suffocated by that vessel." Untuk mencegahnya kembali, aku berbaring di sebelah mayat wanita itu. Lagi pula, tempat tidur inilah yang paling bersih di ruangan ini. Meskipun aku berbaring, pikiranku masih berkelana. Tanpa sadar, aroma mayat di kamar semakin kuat. Aku hanya menghirup sedikit, dan aroma itu perlahan berubah menjadi aliran hangat, menyebar ke seluruh tubuhku. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Saat aku mencoba untuk bangun, ku terkejut karena tubuhku tak bisa bergerak. Tidak hanya itu, kelopak mataku juga terasa berat dan tak bisa kubuka. Dan seiring aroma mayat yang semakin kuat, aku mulai merasa mulutku kering dan tenggorokanku haus. Seluruh tubuhku mulai terasa panas. Perut bagian bawahku terasa seperti terbakar. Saat kesadaranku mulai menghilang, aku merasakan sepasang tangan ramping dan panjang. Tangannya masuk ke dalam bajuku. Apa-apaan ini, meski biasanya berani. Aku mulai ketakutan. Aku sangat menyesal. Kenapa aku harus tidur bersamanya? Kalau dia tiba-tiba bangun, pasti dia akan menghisapku sampai kering. Dan apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Baru saja berpikir begitu, kurasa ada wajah mendekat ke leherku. Seketika seluruh tubuhku menegang, buluku berdiri semua. Saat aku ketakutan, sesuatu yang dingin dan lembut menutupi mulutku. Apa yang terjadi? Tidak menggigit leher, tapi menggigit mulut. Aku bingung, tapi rasa dingin ini cukup nyaman. Sayangnya hanya beberapa detik, bibir dingin itu meninggalkan mulutku. Mayat perempuan itu sepertinya berbaring lagi. Apakah dia tidak menggigitku karena kami sudah menikah? Apakah dia juga menginginkan pria? Pikiranku semakin kacau. Tanpa sadar aku tertidur. Keesokan paginya aku terbangun, menarik napas dalam-dalam. Hal pertama yang kulakukan adalah melihat mayat perempuan itu. Dia masih terbaring di tempat tidur, seperti tidak pernah bergerak. Aku menggaruk kepalaku karena malu. Ternyata hanya mimpi. Tapi saat aku turun dari tempat tidur, aku menyadari, dia memang bergerak, karena tubuhnya jelas bergeser sedikit keluar, menjauh dariku, seperti jijik padaku. Apakah karena semalam aku terkena kentut musang? Melihat itu, aku menarik napas dingin. Sepertinya dia memang bukan mayat. Saat aku mengingatnya membawanya ke atas gunung kemarin, anggota tubuhnya memang lemas, tidak seperti mayat. Ragu sejenak, kurasa aku harus memastikan, apakah dia punya detak jantung. Lalu aku mengangkat tangan ke dadanya, melewati bajunya, tubuhnya terasa dingin tapi lembut. Setelah 1 jam lebih, aku yakin dia tidak punya detak jantung. Aku menarik tanganku dengan enggan. Tanganku penuh aroma susu. Aku merasa malu. Wajahku terasa panas. Merasa seperti melakukan sesuatu yang buruk. Aku tidak berani berlama-lama. Sebelum pergi, aku membawa buku kuno yang ada di bawahnya. Setelah keluar dari rumah tua itu, aku merasa telah melakukan sesuatu yang memalukan. Merasa bersalah. Terus merasa ada yang mengawasiku. Setelah berjalan beberapa langkah, aku menyadari ada yang tidak beres. Memang ada sepasang mata yang mengawasiku. Seekor musang kuning kecil mengikuti tuku. Aku berpura-pura tidak melihatnya dan langsung pulang ke rumah. Lalu aku mengeluarkan buku kuno itu, ingin melihat apa isinya. Tapi saat membuka halaman pertama, aku terkejut. Buku ini ternyata adalah jilid kedua dari buku kakekku. Setelah terkejut, aku merasa bingung. Apakah kakekku ada hubungannya dengan peti mati itu? Atau apakah kakekku yang menyembunyikan buku ini? Tapi setelah membaca seluruh buku, aku yakin dia tidak mungkin menyembunyikan buku ini. Karena jilid kedua ini berisi metode kultivasi Qi. Selama energi ini ada di dalam tubuh, isi gulungan pertama baru bisa berguna. Kakek seumur hidupnya hanya ahli Feng Shui setengah matang. Karena tubuhnya kekurangan energi ini. Dengan obsesinya terhadap gulungan pertama, jika dia punya gulungan kedua, dia tidak mungkin menyembunyikannya. Mungkinkah kakek pernah memasuki pegunungan 10.000 li, dan bertemu dengan Nuhu sebelumnya? Atau mungkin anggota klan Nuhu, sehingga dia mendapatkan gulungan pertama dari mereka.
Sayang sekali kakek sudah meninggal dan aku tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Aku membaca gulungan kedua sekali lagi. Tapi isinya sulit dipahami. Aku sudah membacanya lama tapi tetap tidak mengerti isinya. Setelah makan siang di rumah, aku diam-diam pergi ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jantan besar. Aku juga mengambil benang rami ibuku yang digunakan untuk menjahit sepatu. Lalu aku kembali ke rumah tua. Sepanjang jalan, masih ada seekor musang kuning yang mengikutiku. Aku mengangkat ayam jantan di tanganku dan tersenyum dalam hati. Kata orang, tidak ada pria yang tidak suka selingkuh. Begitu juga tidak ada musang yang tidak suka mencuri ayam. Setelah kembali ke rumah tua, aku menyembelih ayam jantan itu di halaman. Dan sengaja menumpahkan darahnya di seluruh halaman. Pencium bau darah ayam, mata musang kuning yang mengawasiku dari jauh berbinar. Tapi aku tidak ingin hanya menangkap satu yang kecil. Aku ingin menangkap semuanya sekaligus. Kalau tidak, seperti ular yang tidak mati akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu aku pergi ke tempat tidur Nuhu, dan memasang beberapa jebakan jerat. Jerat ini sederhana, digunakan untuk menjerat hewan kecil, pasti berhasil. Saat hari mulai gelap, aku membagi ayam rebus menjadi beberapa bagian, dan meletakkan satu potong di depan setiap jebakan. Namun, hingga pukul 10 malam, tidak ada tanda-tanda aktivitas musang. Apakah si tua ketiga takut? Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit bangga. Aku melihat mayat wanita di tempat tidur, dan merasa perlu untuk memastikan apakah dia hidup atau mati. Cara terbaik tentu saja dengan memeriksa detak jantungnya. Jadi, aku memasukkan tanganku lagi. Kali ini aku tidak akan berhenti sampai aku yakin. Namun, tak lama kemudian, pintu tiba-tiba diketuk. Ku terkejut dan cepat-cepat menarik tanganku. Aku menatap pintu dengan waspada. Setelah 1 menit tanpa ada suara, aku bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban dari luar. Aku dengan hati-hati mengeluarkan pedang koin dari pinggangku, lalu perlahan membuka pintu. Tapi di luar kosong, tidak ada seorang pun. Aku hendak menutup pintu, tapi melihat ke bawah dan melihat 7 atau 8 biji emas berserakan di depan pintu. Wow, ada emas di sini. Ini barang yang sangat berharga. Tapi aku tidak mengambilnya. Aku tahu makhluk halus di gunung tidak hanya mengingat kebaikan, tapi juga dendam. Terutama musang kuning. Mereka sering menggali lubang di gunung, dan terkadang masuk ke makam kuno di gunung. Jika mereka menemukan barang berharga, mereka akan menyembunyikannya, dan menggunakannya saat membalas dendam. Jika aku mengambilnya sekarang, aku akan terkena sihirnya. Jadi aku mengabaikannya, dan malah mengeluarkan paha ayam rebus, dan sengaja memakannya di depan pintu. Mengingat si tua ketiga mengincar mayat wanita itu, aku sengaja membuka kain hitam yang menutupi wajah Nuhu, dan menyalakan lampu di dalam ruangan agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Benar saja, saat aku membuka kain hitam yang menutupi wajah mayat perempuan itu, aku melihat beberapa titik hijau kecil di rerumputan tak jauh dari sana. Aku menghitungnya. Total ada 7 atau 8 pasang. Sepertinya seluruh keluarga ikut keluar. Kali ini aku bisa menangkap mereka semua sekaligus. Lalu aku sengaja menutup pintu dan mematikan lampu di dalam rumah. Kemudian aku bersembunyi di balik pintu dan mengamati situasi di luar. Tak lama kemudian, Huang tua ketiga muncul di sekitar halaman. Malam ini dia tidak memakai baju, hanya memakai celana bermotif bunga. Dia mondar-mandir di depan pintu beberapa kali, baru kemudian dengan diam-diam berjalan menuju pintu rumah. Namun, tepat saat aku mengira dia akan masuk perangkap, Huang tua ketiga tiba-tiba berhenti. Lalu dia melambaikan cakarnya, dan musang kuning kecil di belakangnya langsung menerjang keluar sebagai perintis. Setelah musang kuning kecil itu datang, matanya menatap daging ayam itu. Setelah mengamati sekeliling, ia dengan ringan melompat ke jendela. Beberapa di antaranya langsung menginjak perangkap yang aku pasang, dan berputar-putar panik. Melihat itu, aku bersiap untuk menangkapnya. Tetapi aku melihat Huang tua ketiga mengangkat pantatnya ke arah celah pintu. Tak lama kemudian, kabut hijau tua menyembur masuk melalui celah pintu. Melihat itu, aku segera mundur. Tetapi masih tak sengaja menghirup sedikit. Kepalaku terasa sedikit pusing. Hehe, Huang tua ketiga di luar pintu tertawa kecil, mendorong pintu hingga terbuka sedikit dan masuk dengan gaya seperti manusia. Aura menggoda mengacaukan pikiranku. Saat ini, halusinasi di mataku mulai menjadi semakin nyata, membuatku hampir menjadi gila. Namun, tepat pada saat ini, perut bagian bawahku terasa hangat, dan ada aliran energi yang mengalir ke seluruh tubuhku, membuat halusinasi di depanku langsung menghilang. Pikiranku juga menjadi sangat jernih. Ini energi Tao. Aku diam-diam senang tetapi tidak menunjukkannya. Aku terus berpura-pura terpesona, memukul dan mencakar-cakar ke seluruh ruangan. Bocah, kau masih terlalu muda untuk melawan aku. Huang tua ketiga tersenyum puas dan tidak menyelamatkan musang kuning kecil itu terlebih dahulu. Melainkan, dia langsung melompat ke tempat tidur wanita itu, seolah-olah sedang mengagumi harta karun yang tak ternilai harganya. Lalu dia duduk bersila di samping wanita itu seperti manusia, dan dengan tidak sabar mulai menghirup aroma. Seiring dengan tarikan dan hembusan napasnya, perut wanita itu juga naik turun. Untuk sesaat, aroma mayat memenuhi seluruh ruangan.
Melihat adegan ini, aku diam-diam terkejut. Sepertinya aroma mayat ini benar-benar wangi. Pil mayat adalah harta yang tak ternilai. Bagi iblis dan monster, benda ini cepat atau lambat akan membahayakan nyawaku jika tetap berada di sisiku. Sambil berpikir, aku diam-diam mendekatinya, menunggu kesempatan yang tepat. Aku menerjang maju dan mencengkeram lehernya. Kali ini lihat kemana kau akan lari. Huang tua ketiga langsung terkejut dan mulai meronta-ronta dengan hebat. Namun, segera tatapannya yang meronta berubah menjadi ketakutan. Kedua matanya melotot. Aku pikir dia menunjukkan ekspresi seperti itu karena dia merasa tidak bisa melarikan diri setelah jatuh ke tanganku. Tetapi segera aku menyadari bahwa dia tidak melihat ke arahku, melainkan ke arah mayat perempuan itu. Aku menoleh dan menyadari kalau tadi aku menerjang terlalu keras. Separuh badanku menimpa mayat perempuan itu. Kain hitam yang menutupinya juga kusut. Wajahnya yang cantik pun terlihat. Namun, matanya merah darah. Menakutkan sekali. Aku segera mengulurkan satu tangan dan menarik kain hitam untuk menutupi wajahnya lagi. Huang Laosan gemetar ketakutan dan lupa berontak. Setelah aku menutupi wajah mayat itu, ia tergagap. Dasar brengsek, jujur saja. Dari mana kau dapatkan perempuan ini? Bukan urusanmu. Aku menyeretnya ke tunggul kayu di samping. Di sana sudah kusiapkan tongkat kayu. Huang Laosan panik saat melihat aku hendak menghabisinya. Ia langsung panik. Nak, dengarkan aku, bebaskan aku, dan aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak, kau tak akan bisa melawan perempuan ini. 10 nyawamu pun tak akan cukup. Melihatnya masih mengancamku, aku membantingnya ke tunggul kayu dan mendengus. Dia istriku. Masa dia mau menggigitku sampai mati? Huang Laosan tertawa sinis. Bodoh tak kenal takut. Kau pikir kalau kau memanggilnya istri, dia akan benar-benar jadi istrimu? 7 hari lagi. Kau tamat. 7 hari, apa maksudmu? Tongkat di tanganku terhenti di udara. Melihat secercah harapan, Huang Laosan buru-buru berkata, 7 hari lagi, inti energinya akan sampai di sini. Tatapan Huang Laosan kembali dipenuhi ketakutan. Ia menatap tajam ke belakangku. Ia saking takutnya sampai tak bisa bicara. Dasar, masih mau main tipuan di saat seperti ini? Aku tak mau memanjakannya. Saat ia lengah, kuletakkan kepalanya di atas tunggul kayu, dan kupukulkan tongkat itu. Mata Huang Laosan terpejam. Tangan dan kakinya bergerak-gerak. Lalu ia menghembuskan napas terakhirnya. Lalu aku mengangkat tongkat, dan menghabisi musang kuning kecil yang melompat-lompat di jendela dan pintu. Namun, saat aku berbalik, kakiku terasa berat seperti timah. Tongkat di tanganku jatuh ke lantai. Mayat perempuan di ranjang entah sejak kapan sudah duduk. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha menenangkan diri. Kami berpandangan selama beberapa menit. Saat ia tak bergerak lagi, aku berjalan hati-hati mendekatinya. Sambil bergumam, istriku, jangan menakutiku, aku sedang membereskan musang-musang itu untukmu. Kalau bukan karena aku, mungkin dia sudah angkat kaki dari sini. Kita sudah menikah di hadapan langit dan bumi. Kalau kau membunuhku, kau akan benar-benar jadi janda. Tak disangka, begitu aku selesai bicara, mayat perempuan itu berbaring kembali di ranjang. Aku menghela napas lega, ternyata mayat hidup juga takut jadi janda. Namun, belum sempat aku lega sepenuhnya. Huang Laosan yang tergeletak di lantai dengan mata melotot, tiba-tiba bangkit. Ia lari ke pintu dalam sekejap. Berani kau menantangku? Aku ambil tongkat, dan mengejarnya dengan marah. Huang Laosan berlari ke pintu gerbang, dan menoleh ke arahku. Huanzi kecil, akan tiba waktunya kau menangis. Setelah mengancamku, Huang Laosan berbalik dan menghilang di semak-semak. Aku merasa kesal, binatang ini benar-benar licik. Tapi untungnya, murid-muridnya masih ada di tanganku. Lalu aku cari kandang, dan memasukkan semua musang kecil itu ke dalamnya. Setelah itu, aku berteriak ke arah hutan yang sunyi. Kalau kau tidak datang malam ini untuk menjelaskan, besok pagi aku akan menjadikan murid-muridmu ini sebagai lauk. Aku yakin Huang Laosan belum lari terlalu jauh. Dia pasti bisa mendengar kata-kataku. Setelah semua keributan itu, sudah tengah malam. Aku kembali ke rumah, dan melihat mayat wanita di tempat tidur. Pandanganku tertuju pada perutnya yang tadi bergerak. Teringat tatapan khawatir ibuku. Aku tahu ini tidak bisa ditunda lagi. Tapi membakarnya, aku benar-benar tidak berani. Aku berpikir lama tapi tidak menemukan solusi yang baik. Akhirnya aku memutuskan, tunggu saja sampai 7 hari lagi untuk melihat apa yang terjadi. Aku menunggu sampai dini hari. Tapi Huang Laosan tidak muncul. Sepertinya dia tidak peduli dengan murid-muridnya. Aku sangat mengantuk, dan tertidur di samping tempat tidur wanita itu. Keesokan harinya saat bangun, aku mengambil golok berkarat, dan mulai mengasahnya di halaman. Mendengar suara golokku, sekumpulan musang kecil itu meringkuk ketakutan di dalam kandang. Gemetar ketakutan, sambil mengasah golok, aku bergumam, kalian tidak bisa menyalahkanku. Salahkan Huang Laosan, dialah yang mengabaikan kalian. Setelah mengasah sebentar, aku menguji ketajamannya dengan tanganku. Aku juga mulai gelisah. Kenapa Huang Laosan belum datang? Apa dia benar-benar tidak peduli dengan murid-muridnya? Aku tidak berani membunuh musang-musang kecil ini. Kalau kulakukan, dendamnya akan semakin dalam.
Setelah mengasah selama lebih dari 1 jam, aku mulai kehilangan kesabaran. Aku menatap tajam musang-musang kecil di dalam kandang, dan akhirnya memutuskan untuk membunuh mereka. Saat aku menarik seekor musang kecil, dan meletakkannya di atas tunggul kayu, akhirnya terdengar suara Huang Laosan memohon dari pintu. Kak, jangan marah, bukankah aku sudah datang? Aku menoleh, dan melihat Huang Laosan masuk sambil membawa kotak giok di kedua tangannya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat gelang giok yang berkilau. Sekilas terlihat sangat mahal. Apa maksudmu? Aku menempelkan golok di leher musang kecil itu, dan menggerakkannya dengan sengaja. Melihat itu, kaki Huang Laosan gemetar ketakutan. Kak, ini barang bagus loh. Aku dapat dari dalam pohon besar di gunung. Sepertinya dia belum juga mengerti. Pisau itu kembali diayunkan di leher Huang kecil. Huang Laosan ketakutan hingga kakinya lemas. Lalu berlutut. Kak, bisakah kita lupakan saja masalah ini? Aku, Huang Laosan, bersumpah. Kalau aku mengganggumu lagi di sini,